Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Di pagi ini izinkan saya, Diakon Ajeng Oktaviana dari lingkungan pelayanan 2, Majelis Jemaat Palangka 1 untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Bapa, terima kasih atas kasih setiamu dan penyertaanmu kepada kami sampai pada saat ini. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 130 ayat yang pertama hingga ke-8 dan Markus pasal 16 ayat yang ke-9 hingga yang ke-20 yang berbunyi demikian. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru padamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, renungan kita pagi ini ditulis oleh Pendeta Asun SPD yang diberi judul Berharap kepada Tuhan. Nas ini suara permintaan pemazmur dalam bentuk puisi untuk menginspirasi pembaca mendalami dengan iman apa yang menjadi permintaan yang bersangkutan. Permintaan itu adalah Allah mendengar, memperhatikan, mengampuni, dan membebaskan. Di doa yang dipanjatkan seorang pemazmur merupakan bagian dari keprihatinan terhadap umat Israel
Israel yang sedang mengalami kesusahan dan himpitan hidup. Dalam doa itu mengharapkan adanya kehadiran Tuhan untuk menolong umat agar umat Israel tidak patah semangat dan termotivasi menuju kehidupan yang lebih baik. Mengingatkan pula kepada umat Israel agar mereka selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan, mengingat bahwa Tuhan itu baik, pengasih, dan pengampun. Kesalahan apapun yang dilakukan umat apabila umat Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan dapat mendengar dan menjawab dengan cara dan jalan yang tak terduga. Untuk kita umat Tuhan sekarang pun, dalam keadaan apa yang terjadi, suka dan susah, melalui kesetiaan dan ketaatan, kita perlu disaksikan oleh doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sehingga menghadirkan cahaya pengharapan. Hanya di dalam dan bersama Tuhan, kehidupan umat manusia pasti mengalami sukacita, damai, sejahtera. Shalom, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share program podcast Kabar Bahalap ini kepada semua orang, agar melalui program ini kita bisa berbagi berkat dengan sesama kita, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.